Kembali bersama kami pemirsa dan kami akan lanjutkan diskusi atau perbincangan bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan Ibu Teresia Iswarini. Bu Rini melanjutkan yang tadi, ini sebenarnya petunjuk apa Bu yang ditemukan oleh Komnas Perempuan sehingga merekomendasikan Ibu Putri ini tidak ditahan meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, saya perlu meletakkan lebih dulu ya, Hmm. bahwa kewenangan penahanan itu adalah kewenangan dari, aparat penegak hukum, Hmm. dalam hal ini penyidik, penuntut umum, dan hakim gitu. Hmm. Jadi, kami tidak punya wewenang ya untuk Hmm. mengatakan bahwa, Ibu Putri perlu ditahan atau tidak Hmm. ditahan gitu. Nah, tetapi, dalam seluruh kerja yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, ketika kami, mendapatkan aduan dari perempuan yang berhadapan dengan hukum ya, Ya. PBH itu, apakah mereka ditahan atau tidak, kalau kami menemukan bahwa ada, fungsi maternitas dari, PBH yang bersangkutan, seperti misalnya dia sedang hamil, dia sedang dalam, proses menyusui, atau dia juga memiliki anak balita, biasanya kami Hmm. merekomendasikan untuk tidak ditahan gitu. Karena kan konteks penahanan ini kan sebenarnya adalah konteks yang bisa mempengaruhi situasi psikologis apabila dia sedang menjalankan fungsi maternitas itu gitu. Hmm. Nah, ini penting sekali untuk dilihat oleh para Hmm. penegak hukum kita. Problemnya, polisi ini kan belum punya peraturan atau pedoman internal ya, terkait Hmm. perempuan yang berhadapan dengan hukum di Hmm. tingkat penyelidikan penyidikan, dan termasuk juga, KUHP tidak mengatur soal pemantauan penahanan Hmm. dan mekanismenya. Hmm. Sehingga dua hal ini menyebabkan, polisi itu kayak tidak konsisten gitu. Hmm. Yang satu menahan, yang satu tidak ditahan gitu. Hmm. Jadi, ini yang perlu kita, kritisi ya Hmm. dari institusi Polri, harus punya, peraturan pedoman internal kepolisian Hmm. terkait perempuan yang berhadapan dengan hukum. Kami juga masih terus mendorong supaya Polri punya perkaba penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Karena menurut kami ini penting sekali diketahui oleh atau dimiliki kemampuan untuk menangani, kekerasan terhadap perempuan yang Hmm. mengalami kekerasan, perempuan dan anak yang Hmm. mengalami kekerasan ini dengan cara-cara yang punya perspektif korban dan berkeadilan gender gitu. Nah, sampai dengan sekarang perkaba juga belum ada ya, meskipun kami mendengar ada draft-nya, Hmm. tapi sampai dengan sekarang belum ada gitu. Baik. Jadi, menurut kami memang, wewenang penyidik Eh, ini perlu untuk dilihat, kembali hmm. dengan memperhatikan, aturan-aturan yang, terkait dengan, fungsi maternitas perempuan Baik. ini. Lalu terkait tadi dengan kasus pelecehan seksual tadi Bu, apa upaya Komnas Perempuan ini untuk mengumpulkan bukti supaya menunjukkan atau membantu untuk Ibu Putri kalau memang benar adanya dugaan kasus pelecehan seksual? Ya, ini, satu hal ya yang penting untuk diketahui adalah, bahwa, ini sudah berakhir ya, Hah. proses untuk, melakukan, upaya-upaya untuk, temuan awal. Nah, tinggal sekarang bagaimana penyidik itu, memproses kembali karena akses untuk, petunjuk itu sebenarnya lebih ada di kepolisian ya. Hmm. Penting untuk seperti misalnya mengecek, situasi Magelang, Hmm. melihat, keterangan dari, Bu Putri dan kemudian, melihat kembali mempertimbangkan petunjuk-petunjuk dari saksi atau dari yang lainnya. Visum, et psikiatrum, juga penting karena dia terkait dengan, psikologis yang Hmm. dialami oleh, Bu Putri selama beberapa waktu gitu. Nah, beberapa hal ini yang mungkin bisa menjadi, pertimbangan bagi Polri untuk, menindaklanjuti rekomendasi kami terkait dengan kekerasan seksual Hmm. yang dialami oleh Ibu Putri. Baik, lalu sejauh ini koordinasi dengan pihak kepolisian seperti apa, Bu? Koordinasi, Hmm. praktis sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi lebih jauh ya, karena, rilis juga baru briefing, Hmm. ataupun, penyerahan laporan baru dilakukan beberapa hari yang lalu ya. Jadi ini kami masih menunggu, proses yang sekarang mungkin sedang dilakukan oleh pihak kepolisian juga. Baik, Bu Rini, kalau kita melihat
perempuan yang berhadapan dengan hukum bukan hanya Ibu Putri, apalagi dengan kondisi yang mempunyai anak ataupun yang hamil. Banyak sekali perempuan yang terjerat kasus hukum di luar sana yang bahkan hukumannya lebih ringan daripada Ibu Putri, begitu. Tapi tetap ditahan dengan statusnya sebagai tersangka. Bagaimana Komnas Perempuan melihat ini? Itu yang saya tadi katakan ya, ketika Polri tidak memiliki peraturan atau pedoman internal kepolisian terkait perempuan berhadapan dengan hukum, terutama di tingkat penyelidikan dan penyidikan, maka setiap individu atau anggota atau petugas kepolisian itu akan memiliki tafsir yang berbeda-beda gitu. Dan tafsir yang berbeda-beda ini sangat riskan ya, sangat berisiko ketika dia diterapkan pada para perempuan, karena ketika individu menafsirkan yang berbeda, kepentingan itu akan bermain di dalam kepala setiap petugas kepolisian gitu. Jadi ini memang perlu diatur ya Bu ya, dan perlu juga mengatur bagaimana mekanisme penahanan. Ini KUHP tidak mengatur soal mekanisme penahanan terkait dengan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Jadi ini juga menjadi catatan ya, tapi setidaknya peraturan atau pedoman internal kepolisian itu penting untuk dibuat, disusun, dan menjadi pedoman untuk kepastian hukum bagi semua perempuan yang berhadapan dengan hukum. Jangan sampai terjadi bahasanya tebang pilih ya, Benar. mana yang menurut petugas bisa ditahan dengan kepentingan tertentu maka akan ditahan. Kalau ada yang menurut dia tidak perlu ditahan, maka dia tidak perlu ditahan. Ini jadi membingungkan sebenarnya bagi publik. Sementara publik membutuhkan kepastian hukum. Benar. Baik, Ibu, apakah pernah membahas ini dengan Ibu Putri pada saat pemeriksaan? Kalau misalnya kasus ini dilanjutkan, sementara terduga pelaku Brigadir Joshua sudah meninggal dunia. Apakah pernah dibahas bagaimana nantinya kasus ini dan nasibnya Ibu Putri begitu? Kebetulan waktu itu kita belum membahas ya soal itu ya, bahwa dia menyadari pelaku sudah tidak ada, dia menyadari. Gitu. Nah, tetapi bisa jadi juga ini terkait dengan upaya untuk mengungkapkan kebenaran yang menjadi hak dari perempuan yang berhadapan dengan hukum gitu. Jadi mungkin ini harus dilihat dalam perspektifnya dia ya, bukan perspektifnya kita, tetapi perspektifnya dia. Nah, memang ini sesuatu yang kalau dalam hukum kita tuh agak sulit ya melihat keinginan ini, karena tidak ada tuh dalam hukum pidana pelaku yang sudah meninggal itu bisa diadili gitu. Nah, ini sesuatu yang rumit ya. Tetapi setidaknya ketika ada sebuah pelanggaran, ada sebuah kejahatan yang terjadi pada seseorang, dan kemudian ada pengakuan atas apa yang terjadi pada dirinya, mungkin itu akan melegakan dia pada urusan-urusan psikologis ya. Dan memastikan bahwa dia akan bisa menjalani hidupnya dengan lebih baik ke depan gitu, karena dia merasa bahwa oh ini udah saya sudah menerima diri saya karena saya sudah diakui bahwa saya adalah korban dari sebuah kejahatan seksual. Baik, terakhir Bu, ini apa rekomendasi Komnas Perempuan terkait dengan kasus Ibu Putri ini? Ya, rekomendasi kami di angkat yang lebih besar sebenarnya ya, bagaimana institusi Polri itu harus berbenah dalam banyak hal gitu. Tidak hanya soal kasus yang terkait dengan penembakan ya, dengan FS, tidak hanya terkait dengan bagaimana setiap orang di dalam institusi tersebut juga lebih aware dan lebih adil gender ya, atau lebih bisa menghayati kesetaraan ya, tidak lagi menerapkan sistem patriarkisme, tapi melihat bahwa mereka yang ada di dalam institusi Polri adalah orang-orang yang berniat untuk memperbaiki hukum kita gitu. Nah, selain itu juga menurut kami institusi Polri juga harus berbenah dalam hal penanganan kasus kekerasan seksual yang banyak sekali di Indonesia ini. Catatan kami ini udah kalau kami menangani hampir setiap hari itu 16 kasus ya. Setiap hari hampir 16 sampai 20 kasus. Itu dan kebanyakan tidak dilihat oleh media ya. Tapi ini memperlihatkan bahwa ada problem besar
dalam hal penanganan kasus kita gitu. Pengaduan-pengaduan ini harusnya lebih bisa dilihat dengan lebih baik oleh kepolisian kita dengan sistem yang lebih baik sebenarnya, dan juga perbaikan cara pandang gitu. Perspektif keberpihakan pada korban, perspektif untuk melihat bahwa korban itu bukan orang yang sepenuhnya berkontribusi ya pada kejahatan, tapi dia adalah korban dari sebuah kejahatan, itu penting sekali gitu. Jadi harus ada perbaikan, kalau bahasanya itu adalah viktimologi kritis ya. Jadi melihat bahwa dalam struktur masyarakat kita ada kelompok masyarakat seperti perempuan, orang miskin yang sebenarnya juga terdampak dari sebuah tingkatan ataupun juga perbedaan-perbedaan secara struktural gitu. Jadi polisi perlu lebih memahami hal ini gitu. Baik, terima kasih Komisioner Komnas Perempuan Teresia Iswarini. Selamat malam, terima kasih telah bergabung bersama Breaking News. Selamat malam, makasih Mbak.